Chelsea sudah memiliki pengganti Ben Chilwell yang sempurna setelah cedera mengkhawatirkan karena perubahannya dipaksakan untuk menghadapi Fulham pada pekan ke-7 Premier League. Mantan pemain Tottenham bocorkan penyebab dibalik banyaknya pemain Chelsea yang alami cedera. Berikut ulasannya. Pertanyaan-pertanyaan dimulai sekali lagi bagi Pochettino. Bahkan di tengah kesuksesan yang tidak diragukan dan mungkin kemenangan domestik terbesar Chelsea dalam hampir 18 bulan terakhir. Seperti biasa dengan pemain muda, Chelsea menghadapi Brighton dan dengan 3 dari 5 pemain tua mereka di lapangan rata-rata usianya masih hanya 22 tahun. Pemain tertua di antara mereka dan mengenakan band kapten adalah Ben Chilwell. Pemain berusia 26 tahun ini bermain di posisi bek kiri alaminya, menjadi bagian fundamental dari pertahanan bersama Axel Disasi dan Levi Colwill. Dengan Marc Cucurella berpindah ke kanan, Ian Martin kembali dari posisi menyerang untuk mengawasi Kaoru Mitoma. Chilwell membatasi permainan berbahaya dari Brighton. Chilwell sosok yang tak terbantahkan di sisi kiri. Kini diragukan tampil dalam pertandingan mendatang melawan Fulham dan Burnley sebelum jeda internasional. Ya, ada pemain cedera, kata Pochettino setelah pertandingan berakhir. Kami perlu menilai besok, tapi saya kira itu adalah cedera hamstring. Untungnya untuk Chelsea mereka sudah menemukan cara beroperasi tanpa Chilwell, tetapi ini melibatkan pengorbanan di sisi kiri. Colwill dapat dengan mudah kembali ke bek sayap, tetapi itu akan mengurangi kekuatannya yang terbesar. Mudryk dapat melanjutkan di depannya setelah membangun sedikit rasa percaya dirinya. Namun di tempat lain pergantian yang lebih alami dan serupa adalah lebih menginspirasi untuk mencoba melanjutkan pendekatan yang lebih positif. Pochettino juga memastikan bahwa Colwill berkembang di tengah seperti yang diharapkan oleh klub. Menjaga bek sayap yang memiliki naluri menyerang bisa menjadi kunci. Yang kita lihat adalah Chelsea memiliki bek sayap yang fantastis, tetapi mereka berdua cedera pada pertandingan pertama musim ini. Itu akan menghancurkan rencana Pochettino, kata Gary Neville. Jika Anda akan bermain dengan bek sayap, mereka harus menjadi pemain luar biasa berkualitas tinggi yang menyerang seperti penyerang dan bertahan seperti bek penuh. Dan mereka memiliki itu, kata Gary Neville lanjutnya. Jika Reece James dan Ben Chilwell tidak fit, maka akan ada lubang besar. Namun Pochettino juga memberi kesempatan kedua musim ini kepada Martin pada hari Rabu. Dia sering menjadi cadangan di akhir pertandingan yang harus dikejar. Diikutkan untuk membalikan pertandingan dalam peran menyerang yang tidak biasa akibat cedera. Tetapi melawan Brighton perannya sedikit berbeda. Ian Martin beroperasi di sisi kanan seperti yang dia lakukan dalam sesi pramusim. Dan itu bukanlah peran yang lazim bagi seorang bek kiri. Tetapi dia ditugaskan untuk turun dan menutup ruang saat melawan Mitoma. Dia hanya menyentuh bola sebanyak 29 kali. Dan statistiknya hampir tidak mencolok di atas kertas. Akan tetapi ketekunannya bahkan ketika tidak berada dalam peran ideal adalah hal yang membuatnya begitu mengesankan, kata Pochettino. Pemain Chelsea saat ini banyak yang mengalami cedera hingga tak bisa bertanding. Banyaknya pemain Chelsea yang cedera diduga karena Pochettino salah terapkan metode latihan. Dugaan tersebut diungkapkan mantan pemain sayap Tottenham Hotspur, Aaron Lennon. Ia mengatakan bahwa tuntutan latihan yang diberatkan dari Pochettino mungkin berkontribusi banyaknya cedera, sebab kondisi badai cedera para pemain Chelsea terjadi pada awal musim. Berbeda jika pada masa pertengahan atau akhir musim, di mana jadwal pertandingan cukup padat. Aaron Lennon mengatakan bahwa latihan yang melelahkan dari Pochettino mungkin menjadi faktor yang mempengaruhi kesulitan mereka sejauh di musim ini. Dalam pandangannya, Pochettino diketahui memiliki sesi latihan 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Kemudian juga kenyamanan para pemain, hal itu juga turut mempengaruhi psikis mereka. Lennon mengatakan kepada Stadio Mastro, jadwal latihan, kehidupan harian hingga suasana ruang ganti saling terkait. Semua tidak bisa dilepaskan dan itu yang mempengaruhi performa pemain saat bertanding. Saya pikir itu adalah hal terakhir yang Anda butuhkan. Ketika Anda tidak mendapatkan hasil di lapangan dan kemudian ada hal-hal yang muncul dari dalam ruang ganti, itu membuat semuanya menjadi sedikit seperti sirkus, katanya. Ia menilai Chelsea telah terhambat oleh serangkaian cedera yang menimpa para pemain kunci. Dan kondisi saat ini, Chelsea sudah masuk kategori rawan
sebuah krisis yang dicap sebagai kekacauan mutlak oleh Aaron Lennon. Ini sedikit mirip dengan Manchester United saat ini, hanya cerita demi cerita, dan saat itulah biasanya hal-hal tidak berjalan dengan baik dan para pemain tidak bahagia. Jika Anda melihat daftar cedera, saya benar-benar melihatnya dan berpikir tentang metode latihan Pochettino. Dia memang mengubah rutinitas latihan. Dia melakukannya ketika dia datang ke Spurs. Beberapa pemain kami memang kesulitan di awal karena itu adalah beban yang sama sekali berbeda dan mungkin itu memainkan sebuah peran. Berkaca pada awal musim The Blues secara umum, Lennon melanjutkan, jika hal ini dibiarkan, maka Chelsea akan hadapi kondisi yang buruk. Mantan striker Aston Villa, Gabriel Agbonlahor, meyakini kalau striker Brentford Ivan Toney akan bergabung dengan Chelsea dan bukan ke Arsenal. Toney tampil cukup tajam bersama Brentford pada musim lalu. Striker asal Inggris tersebut mampu mencetak 21 gol dari 35 pertandingan di semua kompetisi bersama Brentford. Sayangnya Toney tersandung kasus judi. Alhasil pemain berusia 27 tahun tersebut mendapat hukuman larangan bertanding sampai Januari 2024 mendatang. Meski sedang dihukum, Toney tidak kekurangan peminat. Chelsea dan Arsenal kabarnya ingin memboyong sang pemain pada bulan Januari mendatang. Agbonlahor tidak melihat Toney akan pindah ke Arsenal, sebab The Gunners tidak bisa mengeluarkan banyak uang di bursa transfer karena terancam hukuman FFP. Arsenal harus meminjam David Raya karena FFP sehingga mereka tidak mampu membelinya, kata Agbonlahor kepada Talksport. Semua orang membicarakan Arsenal, jadi mereka harus menjual seseorang untuk mendapatkannya. Agbonlahor meyakini kalau Ivan Toney akan berlabuh ke Stamford Bridge, sebab The Blues punya kekuatan finansial yang besar. Kami telah melihat apa yang ditawarkan Chelsea dengan paket finansial mereka. Lanjutnya, Spurs tidak akan bisa menandingi Chelsea. Jadi saya melihat dia akan pergi ke Chelsea pada Januari 2024 mendatang. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.